Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Fenomena artis atau publik figur kembali menghiasi pilkada tahun ini. Setidaknya ada 10 nama artis dan publik figur yang mencoba mengadu nasib di pilkada 9 Desember mendatang. Namun ada yang menilai tren menjual nama artis di pilkada mulai memudar. Dengan diantar ratusan becak dan simpatisan, artis Lucky Hakim mencoba peruntungan menjadi bakal calon wakil Bupati Indramayu mendampingi Nina Agustina, putri mantan Kapolri Dai Bahtiar di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2020. Berbekal partai politik dalam koalisi Indramayu, pasangan Nina Lucky mendaftar ke KPUD Indramayu dengan komitmen tidak alergi saran dan kritikan. Di situ saya heran kan, di kota Jawa Barat ini kan bukan pelosok, bukan di tempat yang susah ditempuh, harus pakai kapal laut atau kapal ting-ting masuk ke dalam sungai, di pedalaman sana. Ini kan Pantura, dekat dengan ibu kota, dekat dengan ibu kota provinsi juga. Kiri kanannya maju secara geografis sama loh. Di Kabupaten Bandung ada artis Sarul Gunawan yang optimis menang Pilkada 2020 dengan mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Dadang Supriyatna sebagai bakal calon bupati Bandung. Pasangan yang diusung 4 partai politik ini menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPUD. Tanggapan saya kapasitas saat ini bukan sebagai artis. Artis mah singkatannya aratel bitis ya. Dan abi mah hoyongna calon lah gitu. Jadi the part of me saya sebagai entertainer, saya juga tidak meninggalkan entertainer. Apakah memang harus seorang politisi itu meninggalkan entertainer? Fenomena artis di Pilkada 2020 juga terjadi di Cilegon, Banten. Pesinetron Firman Mutakin mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota Cilegon mendampingi Ali Mujahidin. Pasangan dengan sebutan mulia ini menjadi pasangan kedua yang mendaftar di KPU Kota Cilegon dengan menggunakan jalur independen atau perseorangan. Sementara putri almarhum pedangdut Arafik, Fadia Arafik, mendaftar ke KPU Kabupaten Pekalongan sebagai bakal calon Bupati Pekalongan bersama pasangannya bakal calon Wakil Bupati Pekalongan Riswadi dengan diarak menggunakan becak. Pasangan ini mendapat dukungan dari 6 partai politik. Sebenarnya, fenomena selebritas atau public figure di pemilihan kepala daerah bukanlah hal yang baru. Namun, Komite Independen Pemantau Pemilu mewanti-wanti agar partai politik tidak salah langkah karena berani mengusung artis di pilkada. Tapi ada yang memang dari sisi ketokohan artis lah, kan pengenalan artis cukup dikenal oleh publik. Nah ini nampaknya masih in ya. Jadi dari 10 ini saya pikir nggak sampai 30% yang nanti akan dikenal publik dan kemudian dipilih. Jadi kansnya makin turun dibandingkan sebelumnya di atas 50%. Sekarang sudah 30%-an paling banyak untuk bisa dipilih. Setidaknya ada 10 nama artis dan orang terkenal atau publik figur yang meramaikan pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang. Di sisi lain, nama publik figur di ajang pilkada tentu saja memperketat atmosfer persaingan antar kandidat saat merebut suara rakyat di daerah. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, lalu apa yang mendasari para publik figur atau artis ini berani mengadu nasib di pilkada pada Desember mendatang? Sudah bergabung bersama kami David Halik, bakal calon wakil wali kota Bukit Tinggi dari luar studio Metro TV. Selamat sore, Assalamualaikum Mas David. Kalau melihat begitu Bukit Tinggi, Anda memilih Bukit Tinggi sebagai wilayah untuk diwakili. Apa alasannya? Mengapa Bukit Tinggi selain Anda juga memiliki darah Minang begitu? Ya, pertama saya melihat bahwa sebagai putra Minang, kedua orang tua saya memang juga asli dari Bukit Tinggi. Rindu rasanya melihat kota Bukit Tinggi ini seperti keasriannya, keteduhannya, kesejukannya, ya. Suasana masyarakatnya seperti Bukit Tinggi di masa kami kecil dulu. Artinya bahwa walaupun sekarang era teknologi sudah begitu maju, artinya harus ada keseimbangan antara
alam yang sudah menjadi aset dari sebuah kota ini dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata tanpa harus menghilangkan keaslian dan keasrian kota ini. Yang kedua adalah tentunya untuk kami berusaha untuk membentuk generasi muda Minang supaya bisa lahir lagi tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, ya, yang artinya mereka itu punya andil yang cukup besar di dalam kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia ini. Gitu, Baik, kira-kira. baik Mas David, tentunya untuk bisa maju ini sudah harus memiliki bekal juga begitu. Nah, Anda sendiri apa bekal atau kualitas yang Anda miliki yang Anda rasa mungkin lebih unggul dibandingkan dengan calon-calon yang lain? Ya, memang kalau public figure itu atau artis atau apapun namanya ya sudah memiliki satu modal yang nilainya ini sangat besar dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal. Artinya dikenal dia tuh sudah mendapatkan nilai itu. Tinggal nanti adalah meningkatkan value-nya menjadi dipilih gitu ya. Nah, hal ini saya melihat banyak orang yang berlomba-lomba itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk dikenal. Nah, artis ini sudah setengah jalan. Nah, tinggal sekarang pertanyaan keduanya adalah bagaimana caranya supaya dipilih. Seperti kita tahu bahwa yang namanya artis itu adalah profesinya di awal, tapi tidak semua artis itu image-nya seperti yang ada di layar kaca gitu ya. Hanya seorang entertainer, ada juga yang sekolah, ada juga yang memang punya knowledge lain gitu khususnya. Baik, artinya Mas David, Anda merasa bahwa elektabilitas Anda di Kota Bukit Tinggi ini masih cukup baik? Ya, artinya begini Mbak, walaupun dikenal, ya saya bilang belum tentu dipilih. Tapi kalau saya lihat dengan background sebagai asli orang Bukit Tinggi, ya, terus juga tandeman kami juga, pasangan kami juga salah seorang tokoh nenek mama di Sumatera Barat, dan juga latar belakang pendidikan yang saya miliki, terus juga background pengalaman yang pernah saya jalani, ini juga menjadi salah satu modal. Artinya juga mengajak juga kepada seluruh calon pemilih untuk mengenal lebih jauh siapa yang akan dipilih, termasuk artis yang berpartisipasi dalam Pilkada 2020 ini. Karena walaupun artis bisa jadi juga punya potensi lain yang sebenarnya bisa dikembangkan, yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan satu wilayah. Baik, Mas David, tadi Anda katakan Anda kan juga keturunan Minang dan sudah mengetahui tentang wilayah Bukit Tinggi ini. Anda sudah bisa dikatakan mungkin sedikit hatam begitu ya Mas ya. Kemudian dengan melihat kondisi Bukit Tinggi dengan segala permasalahannya, apa kemudian yang akan menjadi fokus kerja Anda jika nanti memang terpilih? Ya, pada saat kami terpilih adalah kami pertama tugas utama kami adalah mengembangkan literasi keuangan syariah yang ada di Sumatera Barat. Kenapa? Karena saya lihat sekarang ini kesulitan bagi para pelaku UMKM dan IKM untuk mendapatkan permodalan, ya, bukan dikarenakan bukan dikarenakan satu dua, mereka itu sekarang lebih banyak bergantung kepada menggunakan jasa rentenir, yang akhirnya menyebabkan mereka jadi terlibat utang dan terlilit utang dikarenakan keadaan masa COVID, pandemi, dan juga kesulitan yang lainnya. Itu yang saya lihat satu. Yang kedua adalah saya lihat pembangunan yang terjadi saat ini begitu masif, ya, tetapi menghilangkan nilai-nilai asli khas atau kultur yang ada di Sumatera Barat sendiri, khususnya di Bukit Tinggi ini. Dan yang ketiga adalah saya lihat selama ini pembangunan yang terjadi di sini begitu masif, begitu bagus, tetapi ada pembangunan SDM yang terlewat. Nah, mudah-mudahan dengan artinya kami ini hadir mengisi celah kosong yang mungkin selama ini belum tersentuh oleh yang ada saat ini. Kira-kira gitu. Baik, Mas David, yang menarik juga dalam pilkada pada tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena kita dalam masa pandemi. Tentunya kampanye, pendekatan kepada masyarakat ini juga tentu akan berbeda. Apalagi sekarang ada protokol kesehatan yang ketat juga begitu, Mas David. Strategi apa nanti yang akan Anda dan pasangan Anda lakukan untuk
mengkampanyekan kalau memang nanti setelah lolos administrasi ini strategi seperti apa yang akan dilakukan Mas David. Tetapi dijawabnya nanti karena kita harus jeda dulu pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini. Tetap bersama. Baik pemirsa, kami akan langsung melanjutkan perbincangan kami masih bersama dengan kami David Halik, bakal calon wakil wali kota Bukit Tinggi, dan juga sudah bergabung melalui sambungan telepon bakal calon wakil Bupati Indramayu Luki Hakim. Selamat sore Mas Luki. Selamat sore Mbak Zakia dan Mas Apa kabar Mas Luki? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Mas Luki, saya mau meneruskan dulu. Tadi saya sebelum jeda saya tadi bertanya ke Mas David bagaimana nanti strategi untuk kampanye yang akan dilakukan. Mengingat tahun ini kita berbeda pelaksanaan pilkadanya karena adanya protokol kesehatan. Tentunya kita tidak ingin ada klaster baru seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa strategi Anda Mas David untuk bisa tetap patuh pada protokol kesehatan? Ya. Terima kasih Mbak Zakia buat pertanyaannya. Memang di dalam peraturan KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini berbeda dibandingkan dengan Pilkada sebelum-sebelumnya dikarenakan masalah COVID-19 ini. Jadi di sana ada beberapa peraturan yang harus kami taati. Di antaranya adalah pada saat kami melakukan pertemuan, ya, itu harus melihat luasan wilayah dan juga menerapkan protokol. Artinya jika di dalam ruangan itu tidak boleh penuh. Artinya ada jumlah-jumlah tertentu yang harus ditaati. Itu yang pertama, ya. Mau tidak mau kita tidak bisa menghindari pertemuan dengan masyarakat. Yang kedua opsinya adalah dengan menggunakan media sosial, live media sosial, ya. Ataupun juga menggunakan sarana seperti Zoom seperti ini, Mbak. Itu yang membuat pilkada sekarang ini cukup menarik, ya, gitu. Terus juga menggunakan, dan kita lebih banyak menggerakkan tim kita untuk bergerak, gitu ya. Selain juga kita memanfaatkan momen-momen di mana untuk bisa langsung bertemu dengan masyarakat, tanpa harus mengadakan rapat umum, ya. Artinya hal itu juga tentunya juga tetap dengan menggunakan protokol COVID. Artinya bersentuhan langsung, salaman ya harus kita jaga supaya tidak langsung salaman, tetap menggunakan masker, ya, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Mbak. Oke, baik. Kalau Mas Luki, Anda bagaimana? Apa mungkin Anda punya strategi yang berbeda, Mas, untuk nanti kampanye di tengah pandemi? Ya, saya rasa memang sudah mulai saya rasakan perbedaannya. Kemarin ketika proses pendaftaran pun dibatasi, iring-iringan dibatasi, bahkan ketika kita masuk ke KPU-nya pun dibatasi, ruangannya hanya, betul kata Mas David, hanya setengah, terus tidak ada arak-arakan gitu. Dan saya rasa semua ada di PKPU-nya, jadi kita tinggal mengikuti saja. Dan karena sekarang zaman sudah canggih dan masyarakat juga pengguna internet juga semakin banyak, saya rasa media sosial termasuk telekonferensi dan lain-lain bisa digunakan kan gitu. Jadi tidak ada kendala lah menurut saya, karena sekarang orang sudah pakai itu dari medsos, entah YouTube, Instagram dan lain-lain gitu. Tetapi untuk bisa langsung menyentuh masyarakat, ini kan biasanya dalam kampanye begitu, mendatangi misalnya dapilnya kah, atau mungkin nanti ada pendekatan-pendekatan dengan masyarakat. Ini bagaimana kemudian Mas Luki? Saya lakukan dengan memang metode silaturahim door to door sesuai dengan aturannya. Jadi kalau kan yang tidak boleh itu kan mengumpulkan banyak orang, terus melakukan kampanye terbuka gitu dalam jumlah orang yang banyak. Nah, kan ada batasan-batasannya. Jadi saya rasa kalau untuk berkunjung door to door ke rumah masyarakat, saya rasa itu tidak ada larangan dan bisa dilakukan kan gitu. Tapi biasanya antusiasme masyarakat, apalagi Mas Luki kan cukup dikenal begitu ya sebagai public figure di masyarakat. Ketika mungkin mendatangi door to door, ini juga pasti ada antusiasme masyarakat yang ingin mendekat, ingin mengajak salaman misalnya, atau ingin berbincang langsung seperti itu. Bagaimana kemudian bisa meredam para simpatisan Anda atau masyarakat ini untuk tetap bisa patuh pada protokol kesehatan?
Betul, itu memang ada satu kendala gitu. Ketika orang ingin menjabat tangan dan kita membatasi dengan cuman salaman jarak jauh. Memang itu saya juga sebenarnya juga kurang enak hati. Tapi saya rasa ini kan bukan terjadi pada saya saja. Artinya semua orang tahu bahwa karena COVID-19 ini seluruh dunia. Jadi sekarang salamannya kayak tidak bersentuhan itu loh, kayak proses salim tapi nggak nempel. Terus selalu saya bilang mohon maaf ya kita salaman versi new normal gitu. Mereka tertawa dan selalu ada panwas nanti kan kemarin memang kita sudah berkenalan sama para panwas dan tentu panwas itu yang akan mengingatkan. Saya rasa panwas itu akan mengingatkan kita, tim sukses kita ataupun masyarakat dan setiap pertemuan itu saya biasanya didampingi oleh tokoh setempat atau perwakilan dari partai atau juga tim kami yang memang mengatakan bahwa mohon maaf ya ibu-ibu rada mundur sedikit, kita ngobrolnya rada jarak jauh dan itu hanya awal saja rada sulit ya, tapi 5 menit 10 menit berikutnya sudah mengerti, sudah paham lah orang-orang karena semua orang sudah tahu berita tentang COVID, jadi kayak kita nggak perlu susah menerangkannya lagi gitu. Sudah lebih kondusif begitu ya. Kalau Mas David sama Mas David, Anda tentunya kalau misalnya datang ke masyarakat dengan nama David Halik begitu, siapa yang tidak kenal, apalagi di Bukit Tinggi begitu Mas David, ini mungkin ada permintaan salaman, foto bersama dan lain-lain. Ini kalau Anda bagaimana? Ya, memang sama seperti yang dialami oleh Mas Luki ya gitu. Tapi memang saya agak sulit sebenarnya untuk menolak gitu ya. Cuman kadangkala terpaksa harus saya sampaikan juga bahwa saya salam COVID gitu ya. Kecuali orang-orang yang memang sudah kita artinya ya yang penting orang tua, karena di Sumatera Barat ini ada adat yang harus tata cara yang harus kita patuhi ya. Bagaimana kami sebagai kaum muda harus santun terhadap yang tua ya, harus mendahulukan selangkah nenek mama ataupun orang-orang yang tua. Ya mungkin itu kali kendalanya di masa COVID ini ya, gitu, secara kultural ya. Gitu. Tapi tetap kita mencoba untuk menerapkan protokol COVID ini semaksimal mungkin. Walaupun kadang-kala memang ya sulit ya Mbak, apalagi kalau foto gitu ya, kita nggak mungkin kita menjauhkan ya. Kadang-kala udah crowd, sudah rame ya sulit, memang sulit sih Mbak, agak sulit memang. Baik. Tapi saya ingin tahu tantangan dalam pilkada serentak pada 2020 ini. Kalau dari versi Anda, Mas David dan Mas Luki, apa sih, Mbak? Ya, saya tantangannya saat ini, oke, Luki dulu ya. Oh iya, baik. Ya, saya rasa tantangannya itu tadi, memaksimalkan media sosial kita, lalu kita menyampaikan visi misi yang biasanya bisa pakai mikrofon langsung ketemu orang. Saat ini memang kadang-kadang saya membagikan dalam bentuk paparannya pakai kertas gitu, pakai kayak poster besar. Nah, jadi bisa melihat, jadi ditempel-tempel di dekat-dekat situ di perwakilan partai. Dan kembali lagi memang lebih capek karena yang biasanya saya bisa ngumpulin 200 orang dalam satu titik, sekarang harus paling cuma 10 di satu rumah itu kan 10 orang sama kiri kanannya. Ya udah, jadi jalan kaki benar-benar ya the power of silaturahim beneran gitu. Baik, tapi Mas Luki, Anda sendiri optimistis begitu Mas dalam pilkada kali ini? Karena kan sebelumnya juga Anda pernah mencoba peruntungan namun kurang berhasil mungkin ya saat itu. Nah, saat ini bagaimana menurut Anda dan apakah menurut Anda sebagai public figure ini masih menguntungkan untuk Anda di pilkada 2020 ini? Saya optimis karena memang dengan tawaran program-program yang kami ajukan itu memang insya Allah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang ada satu momen di masyarakat Indramayu yang bagi saya sedang terpuruk kan gitu secara perekonomian dan dari sisi pendidikan. Dan kami memberikan solusi-solusi yang lebih baik. Lalu yang kedua, karena public figure justru lebih mudah untuk diingat orang yang tadinya kita harus kampanye banyak orang, kalau public figure itu cenderung lebih mudah diingat dari foto. Seandainya ada orang yang belum sempat bertemu dengan saya, tapi paling tidak mereka dari sisi popularitas saya itu menjadi familiar dengan wajah Anda begitu ya?
Betul. Itu kalau menurut saya para public figure itu cenderung lebih diuntungkan pada konteks saat ini karena yang bukan public figure kan mereka biasanya harus melakukan pengenalan, pengumpulan massa, mengenalkan nama saya ini dan saya bla bla bla. Nah kalau public figure cenderung lebih mudah karena walaupun belum sempat mengenalkan paling tidak mereka sudah tahu wajahnya kan gitu. Oke, dengan adanya pembatasan-pembatasan karena demi kesehatan ini akan menguntungkan. Jadi itu menurut Anda adalah kelebihan public figure yang akan bertarung dalam Pilkada 2020. Baik, terima kasih Mas Luki Hakim, bakal calon Wakil Bupati Indramayu sudah bergabung bersama kami. Terakhir, Mas David, Anda sendiri bagaimana? Optimistiskah bahwa sebagai public figure di 2020 ini justru yang dikatakan bahwa sudah tidak laku lagi menjual public figure dalam Pilkada, Anda justru apakah sama dengan Mas Luki melihat masih ada keuntungan dan apa tantangannya dalam Pilkada serentak 2020 ini? Ya, yang jelas yang harus kita sepakati dulu bersama bahwa Pilkada 2020 ini menjadi tantangan bagi semuanya, apapun latar belakang profesinya. Ya, itu yang kita mesti sepakati karena semuanya new normal, termasuk cara pendekatan kita pada saat melakukan kampanye. Dan kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Luki, bahwa profesi sebagai public figure yang sudah dikenal menjadi modal dasar. Justru kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat ataupun orang-orang yang nanti akan memilih kami untuk mengenal siapa calonnya, terutama dari pihak public figure. Lebih gampang dicari, gampang di-track ya di media sosial ataupun juga melalui internet, siapa latar belakangnya dan lain sebagainya. Dan tentunya hal ini menjadi kelebihan juga bagi calon kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai public figure untuk bisa lebih mudah bersentuhan dengan dengan grassroots ya, gitu ya. Gitu kira. Baik, terima kasih Mas David Halik, bakal calon Wakil Wali Kota Bukit Tinggi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.